ya syahru Ramadan ya syahru siyam marhaban ya syahru Ramadan ya syahru siyam marhaban ya syahru Ramadan ya syahru siyam marhaban ya syahru Ramadan ya syahru siyam. Selamat datang Ramadan, bulan penuh ampunan. Selamat datang Ramadan, bulan penuh ganjaran. Mari kita menyambut dengan hati gembira. Mari kita menyambut dengan hati bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di rangkaian kegiatan Pesantren Kilat MTS Aroma 2021. Kokohkan hati dengan akidah, taklukkan dunia dengan akhlakul karimah. Cerdas, ikhlas, istiqomah, Allahu Akbar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, saya Aida Apriliani, guru MTS Aroma. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Untuk rangkaian acara hari ini akan ada penyampaian materi dan juga pembacaan ayat suci Al-Quran mengenai Lailatul Qadar. Untuk itu, untuk memulai acara hari ini, mari kita ucapkan bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, mari kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Bapak TB. Kepada Bapak TB, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahu adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak TB yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga kita semua dapat mengambil manfaat dari ayat yang dibacakan. Selanjutnya adalah penyampaian materi mengenai Lailatul Qadar yang akan disampaikan oleh Bapak Sudiman SPDI. Kepadanya saya persilakan. Boleh dibuka YouTube-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu wal ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Hadirin wal hadirat yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini alhamdulillah wa syukurillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan puasa. Mudah-mudahan puasa kita ini diberikan kekuatan oleh Allah sehingga puasa kita ini ada dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in hingga kepada kita sekalian umat. Hadirin wal hadirat yang saya hormati, terutama pada anak-anakku semua yang Bapak cintai. Kesempatan pada hari ini Bapak diberi kesempatan oleh panitia untuk menjelaskan tentang apa sih yang dinamakan dengan malam Lailatul Qadar. Mungkin di antara kalian sudah hafal, bahkan beberapa kali kalian menghafal, insya Allah. Anak-anakku sekalian, malam Lailatul Qadar ini adalah malam kemuliaan, malam yang penuh dengan kemuliaan. Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, apa sih yang menyebabkan atau apa yang menjadi sabab musabab malam Lailatul Qadar ini disebut dengan malam kemuliaan, malam yang penuh dengan keberkahan? Suatu ketika Rasulullah Muhammad SAW ketika pada bulan Ramadan beliau tersenyum sendiri, maka melihat peramainya tersebut, maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, akhbirni, beritakan kepada kami, apa yang menyebabkan kau tersenyum dari tadi?" Maka Rasulullah Muhammad SAW beliau tersenyum, beliau berkata bahwasanya aku melihat ada seorang nabi yang hanya ketika masuk ke dalam surganya Allah beliau hanya sendiri, dan beliau itu hanya memegang senjata, dan beliau tidak mempunyai umat. Ketika itu para sahabat bertanya lagi, "Beritakan kepada kami, wahai Rasulullah, kenapa kau bisa demikian?" Maka ketika itu Nabi Muhammad SAW menceritakan kejadian. Dulu ada yang Rasulullah Muhammad SAW berkata, dulu di sekitar Palestina itu ada seorang Nabiullah yang memang tidak tercatat dalam wajibnya kita percaya kepada para nabi, karena para nabi yang wajib kita yakini itu ada 25. Jadi ini di luar daripada kewajiban kita untuk mempercayai. Nah, kita kembali kepada cerita yang tadi. Nabi Muhammad SAW berkata bahwa dulu itu ada ketika zamannya Nabi Musa alaihissalam, itu ada seorang Nabiullah juga bernama Sam'un al-Ghazi. Sam'un al-Ghazi beliau selama 83 tahun 4 bulan
beliau senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Malamnya beliau gunakan untuk sholat tahajud, siangnya dipergunakan untuk berpuasa. Setiap hari beliau lakukan seperti itu selama 83 tahun 4 bulan atau 1000 bulan. Hadirin hadirat yang saya hormati, cerita Sa'd Al-Ghazi, beliau ketika siang hari beliau senantiasa berperang untuk menumpas orang-orang kafir atau orang-orang kafir. Sudah berapa banyak para musuh-musuh Allah yang beliau bunuh, dan ketika itu saking orang-orang kafir kebingungan, maka dibuatlah strategi. Karena tidak ada orang yang sanggup untuk membandingi Sa'd Al-Ghazi, maka dibujuklah istrinya Sa'd Al-Ghazi ini. Dipanggillah istrinya Sa'd Al-Ghazi ini dengan hadiah-hadiah yang sudah dijanjikan oleh orang-orang kafir. Maka ketika itu istrinya pun membelot, artinya berkhianat kepada suami. Maka setelah dipanggil diceritakan bagaimana teknisnya, maka diberikanlah seikat ikatan, ya. Dan ketika Sa'd Al-Ghazi ini di malam hari beliau tertidur. Di malam hari ini istrinya melihat sambil menunggu malam pertama, ternyata istrinya Sa'd Al-Ghazi ini tertidur. Yang kedua, malam kedua Sa'd Al-Ghazi ini sudah tertidur setelah sholat tahajud, diikat seluruh tubuh. Maka ketika itu Sa'd Al-Ghazi terbangun. Beliau berkata kepada istrinya, siapakah yang mengikat seluruh tubuhku ini? Kata istrinya, aku bang, aku yang telah mengikatnya. Kenapa kau berbuat demikian terhadap diriku? Ingin nyoba-nyoba apa? Ingin menguji kekuatan apa yang engkau miliki? Kata Sa'd Al-Ghazi, oh kalau demikian. Akhirnya dengan doa Sa'd Al-Ghazi ini, akhirnya ikatan tersebut pun akhirnya putus. Besok harinya diikatkan lagi. Ketika Sa'd Al-Ghazi ini malam ketiga diikat lagi dengan rantai. Maka ketika terbangun Sa'd Al-Ghazi ini, maka beliau juga berkata, siapa yang telah mengikat diriku ini? Maka istrinya menjawab, abang, mohon maaf, ini yang kedua kalinya aku lagi bang nih. Oh, kenapa? Maaf bang, aku kan mau menguji kekuatan abang. Oh, ya sudah kalau demikian. Maka Sa'd Al-Ghazi ketika itu dia membuka dengan doa-doa yang dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari malam yang ketiga ini terheran karena rantai besi. Bahkan ada riwayat yang mengatakan rantai baja. Wallahu a'lam bishawab. Terputus rantai tersebut. Akhirnya Sa'd Al-Ghazi artinya dengan membaca doa, subhanallah, rantai tersebut terputus. Maka ketika itu istrinya membujuk, wahai suamiku, kenapa kok hebat banget ini kekuatannya? Tolong suami, apa sih rahasianya? Oke, untuk rahasianya nanti Bapak sambung lagi.
hadirat anak-anakku yang Bapak cintai, malam yang ketiga ini Masya Allah Syekh Al-Ghazi akhirnya membuka rantai-rantai dengan doa-doa beliau yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi disinilah wujud rayuan seorang istri. Akhirnya Syekh Al-Ghazi ini akhirnya terbuka, membuka rahasia yang ia miliki. Syekh Al-Ghazi mengatakan kepada istrinya, wahai istriku, kenapa aku ini paling hebat? Kenapa aku ini bisa memerangi orang-orang kafir? Orang-orang kafir bisa terbunuh begitu saja hanya dengan tulang rahang unta. Kenapa? Karena engkau mesti tahu bahwa aku ini adalah seorang waliullah. Kekuatanku hanya satu. Dengan izin Allah, ini kata rambut. Menurut cerita bahwa rambut Syekh Al-Ghazi ini kalau beliau berdiri, maka ujung rambutnya ini akan menyentuh daripada tanah. Maka keesokan harinya, malam yang keempat, Syekh Al-Ghazi tertidur. Maka rambut Syekh Al-Ghazi ini dipotong oleh istrinya dan diikatkan seluruh tubuhnya dengan rambutnya Syekh Al-Ghazi. Dan ketika Syekh Al-Ghazi ini terbangun, terperanjat dan bertanya kepada istri, wahai istriku, ini siapa lagi? Siapa lagi? Dengan nada yang sangat marah. Istrinya menjawab, wahai abangku sayang, aku ingin menguji kekuatan dia. Sudah sampai di mana kekuatan? Akhirnya ketika Syekh Al-Ghazi ini membuka dengan izin Allah, ikatan-ikatan yang di seluruh tubuhnya ini tidak dapat beliau buka. Maka ketika itu istrinya yang membelot, yang berkhianat terhadap suami, maka ketika itu beliau keluar dari rumahnya, memberitahukan kepada orang-orang kafir bahwa suaminya sudah tidak berdaya. Akhirnya Syekh Al-Ghazi ini dibawalah ke istana di mana banyak orang-orang kafir. Maka Syekh Al-Ghazi ini diikatkan dalam satu tiang yang sangat besar. Sungguh sangat menyedihkan apa yang mereka atau orang-orang kafir ketika itu berbuat terhadap Syekh Al-Ghazi seorang waliullah. Telinganya diputus, matanya dibikin buta, mulutnya pun disobek, lidahnya dipotong. Na'udzubillah, na'udzubillah. Maka ketika itu orang-orang kafir bergembira semua. Tapi subhanallah, dengan izin Allah, Syekh Al-Ghazi ketika itu dengan sabar memohon kepada Allah, ya Allah, berikanlah kekuatan kepada diriku sehingga aku ini bisa merobohkan tiang istana yang begitu besar. Maka dengan izin Allah, maka robohlah tiang daripada istana tersebut, dan akhirnya seluruh orang-orang kafir termasuk istrinya ini pun akhirnya mati karena tertimbun dengan reruntuhan-reruntuhan istana. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari kisah ini subhanallah kita bisa memetik yang pertama, gunakan pada malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan, dengan berbagai cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar diri kita menjadi suci dan mendapatkan pahala 83 tahun 4 bulan atau 1000 bulan
dengan pahala yang begitu banyak. Yang kedua, buat istri-istri atau para wanita, ini menggambarkan jangan sampai kalian ini berkhianat terhadap suami. Jangan sampai menjadi kalian semua calon-calon istri, jangan sampai seperti istrinya Syam'un Al-Ghazi. Tapi Bapak menyarankan kepada kalian semua agar kalian itu harus seperti istrinya Umar bin Abdul Aziz yang merelakan seluruh harta bendanya untuk kemajuan agama Islam. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan tidak di malam Lailatul Qadar ini, karena ada beberapa pendapat kapan sih malam Lailatul Qadar ini akan turun. Malam Lailatul Qadar itu akan turun di 10 malam yang terakhir. Ulama masih berbeda pendapat. Ada lagi yang mengatakan malam Lailatul Qadar itu akan turun di malam 10 yang terakhir di hari-hari yang ganjil, yaitu malam 21, 23, 25, 27, 29, atau istilah orang Sunda malam likuran, gitu. Malam 1 likur, malam 3 likur, malam 5 likur, malam 9 likur. Atau bahkan ulama ada lagi berpendapat bahwa malam Lailatul Qadar itu akan jatuh pada setiap tanggal 27 Ramadan. Banyak mengenai malam Lailatul Qadar kapan. Bahkan Imam Al-Ghazali itu pun beliau berkata bahwa malam Lailatul Qadar tergantung kepada kapan, hari apa awal bulan Ramadan, maka malam Lailatul Qadar akan datang pada tanggal di akhir di akhir tanggal yang ganjil. Mungkin itu saja. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah menyimak dan mendengarkan penyampaian materi yang disampaikan oleh Bapak Sugiman. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari apa yang disampaikan. Malam Lailatul Qadar merupakan malam 1000 bulan, malam yang penuh kemuliaan dan keberkahan. Oleh karena itu, mari kita raih malam-malam itu dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian rangkaian acara pada hari ini. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari apa yang disampaikan oleh Bapak Sugiman. Untuk menutup rangkaian acara hari ini, mari kita tutup dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.